jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia, khususnya di minggu-minggu perayaan Natal. Ibadah malam Natal, Magnificent Christmas Concert bersama Philadelphia Praise and Worship pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, pukul 19, bertempat di sentra Philadelphia. Ibadah Natal, Follow the Star, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 pukul 10 pagi bertempat di sentra Philadelphia. Akan dilayani oleh Pastor Kevin Handoyo. Bapak Ibu Saudara juga dapat mengakses ibadah perayaan Natal secara online melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat. Mari ajak keluarga, rekan, dan sahabat saudara serta rasakan sukacita Natal bersama di rumah Tuhan. Di ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Begitu banyak kesaksian akan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, tetap percaya bahwa Tuhan mendengar seruan doa umat-Nya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai, fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Saya percaya sampai saat ini kita terus mengalami perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Sepanjang hari, sepanjang waktu, hari lepas hari yang kita jalani sampai pada hari ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan bagi setiap kita yang percaya katakan amin. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, hampiri tahta hadirat Tuhan, naikkan ucapan syukur kita, pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia layak menerima pujian penyembahan dari setiap anak-anak Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita sembah Dia, kita hampiri hadirat-Nya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan, kami bisa menghampiri tahta hadirat Tuhan, memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang besar, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang memegang kendali atas hidup kami. Saat ini Tuhan kami menghampiri Engkau dengan rasa syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk segala kebaikan dan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, Tuhan hadir menjamah melawat setiap kami, memenuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia, katakan sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Tuhan dengan segenap hati, sama-sama katakan Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan Yesus kami puja, amin Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Angkat tangan tinggi-tinggi sama hamba. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan sembah. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Dengan segenap hati angkat suaramu di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Naikkan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi dengan segenap hati nyanyikan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang baik dalam hidup kami. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi angkat tangan kita nyanyikan sama-sama. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Angkat suara kita, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Sampai saat ini kita ada semua karena anugerah-Nya. Hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak ditinggikan. Oh ya, Maha
pujian syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia, bagi Dia segala. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, angkat tangan kita, nyanyikan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi angkat tangan kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, amin Tuhan, serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya, selama-lamanya. Dengan tepuk tangan, suara-suara yang lebih meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami bawa segala pujian syukur sampai selama-lamanya bagi Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Buat Tuhan Yesus kita yang baik dan setia, amin. Haleluya. Kami bawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam. Sama-sama katakan, Engkau baik dan amat baik. Engkau baik dan amat baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik dan amat baik. Engkau baik dan amat baik. Haleluya. Mari tepuk tangan lebih semangat lagi buat Tuhan. Sama-sama katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu Tuhan di dalam setiap langkah. Amin. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik dan amat baik. Mari sama-sama kita angkat jempol kita buat Tuhan. Engkau baik dan amat baik. Haleluya. Engkau baik dan amat baik. Engkau baik dan amat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik dan amat baik. Engkau baik
kita sama-sama katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita terus memuji menyembah Dia. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai pada detik ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Biar Engkau terus menuntun setiap langkah kami Tuhan, untuk hidup di dalam kebaikan-Mu. Yesus Tuhan. Kasih-Mu tak pernah hilang. Di setiap waktu Kau memegang tanganku. Di saat aku bangun hingga ku berbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya Engkau setia, selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafasku, ku nyanyi kebaikan-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Katakan suaramu, menuntunku lewat api di gelap malam. Engkau dekat denganku. Kau Bapakku yang setia, Engkaulah sahabat, dan ku hidup dalam kebaikan-Mu selamanya. Selamanya Engkau setia, setia. Selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya Engkau setia. Selama hidupku, Engkau yang terbaik Tuhan. Amin. Setiap hembusan nafasku, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan suaramu, suaramu. Engkau yang menuntun setiap kami Tuhan. Menuntunku lewat setiap badai kehidupan kami. Di gelap malam Engkau dekat denganku. Kau Bapakku yang setia, Engkaulah sahabat, dan ku hidup dalam kebaikan-Mu. Katakan selamanya, selamanya Engkau setia. Selama hidupku
kita katakan Engkau baik. Kau baik, Kau sangat baik. Kau baik bagiku, Engkau baik. Kau baik, Kau sangat baik. Kau baik bagiku. Seluruh hidupku ku persembahkan semuanya bagimu. Kau baik, Kau sangat baik. Kau baik bagiku. Sekali lagi. Kau baik, Kau sangat baik. Kau baik bagiku. Engkau baik. Kau baik, Kau sangat baik. Kau baik bagiku. Seluruh hidupku ku persembahkan semuanya bagimu. Kau baik, Kau sangat baik. Kau baik bagiku. Lembut kita nyanyikan. Selamanya Engkau setia. Engkau setia Tuhan. Selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafasku ku nyanyikan kebaikan-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati nyanyikan. Selamanya Engkau setia. Selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafasku ku nyanyikan kebaikan-Mu. Katakan ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, kami ucap syukur kalau hari ini kami boleh dapat kembali beribadah kepadamu di ruangan kami masing-masing. Dan kami tahu Roh Kudus, Engkau hadir di ruangan kami, bahkan memenuhi relung hati kami. Berfirmanlah, biar tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, agar setiap benih firman yang ditaburkan tidak ada yang sia-sia, tapi semua berakar, semua bertumbuh, semua menghasilkan buah yang lebat dan kekal dalam kehidupan kami. Kiranya turun pengurapan pengajaran, sembilan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Sampaikan isi hati-Mu kepada keluarga besar GBI Philadelphia yang terkasih di penghujung tahun ini Tuhan. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap dari para saudara yang siap untuk terima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Shalom, saya ingin menyapa keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia. Saya berdoa di tahun Revival and Restoration ini setiap hari saudara mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di pertengahan bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2024 ini. Dan segera kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Saya berdoa saudara, supaya menuju akhir tahun kita terus berlari-lari dalam panggilan Tuhan. Hari ini saudara, saya percaya kita akan diberkati dengan pengajaran firman yang akan mendewasakan kita, yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Saudara, setuju dengan saya bahwa orang yang berhikmat itu melebihi orang yang pintar. Kenapa? Karena orang yang pintar itu tahu banyak hal, saudara. Orang yang pintar itu bisa punya ide, bisa punya gagasan, bisa punya jawaban dari sebuah pertanyaan. Tapi berhikmat, saudara, itu tahu kapan harus bertindak, kapan harus menjawab, kapan harus berkata-kata, sehingga bukan hanya tahu jawabannya, melainkan tahu kapan waktunya memberikan jawaban, kapan waktunya untuk melangkah. Saya percaya saudara, penting bagi saudara dan saya sebagai murid-murid Kristus di akhir zaman ini untuk kita hidup dengan hikmat. Kenapa? Karena jawaban atau tindakan yang seolah tepat tapi di waktu yang keliru itu bisa jadi salah, saudara. Semua kita butuh hikmat Tuhan untuk dapat terus jadi garam, untuk dapat terus jadi terang, untuk dapat terus diberkati untuk jadi berkat bagi
kemuliaan Tuhan. Hari ini saya rindu kita belajar dari seseorang yang bernama Gamaliel. Saudara boleh catat, saudara boleh foto, judul khotbah saya adalah Hikmat Seorang Gamaliel. Apa saudara? Hikmat seorang Gamaliel. Hikmat seperti apa yang penting untuk kita miliki sebagai anak-anak Tuhan yang sedang hidup di hari-hari terakhir yang penuh dengan tantangan ini, saudara. Mari sama-sama kita belajar, siapkan catatan saudara dan buka telinga rohani saudara. Kisah Rasul pasal yang kelima, ayat ke-33. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Saudara, latar belakang sebelum ayat 33-34 yang kita baru baca adalah imam besar atau orang-orang Saduki itu iri terhadap para rasul yang melayani Tuhan dengan dahsyat. Sehingga mereka menangkap dan memenjarakan para rasul. Apa yang terjadi saudara? Di tengah malam Tuhan kirim malaikat untuk membuka semua pintu penjara sehingga para rasul bebas. Mereka dapat terus mengabarkan Injil, mereka dapat terus bersaksi, mereka dapat terus berkhotbah memberitakan firman. Besoknya saudara, kagetlah semua imam itu waktu mendapati penjara sudah kosong. Ada laporan kalau para rasul sekarang kembali ada di Bait Allah, kembali khotbah, kembali mengajar sehingga mereka dibawa untuk kembali dihakimi di pengadilan. Waktu ditanya kenapa mereka melanggar larangan untuk khotbah, para rasul menjawab bahwa ini perintah Tuhan. Sehingga marahlah para imam-imam besar dan mereka itu hendak untuk membunuh para rasul. Tadi kita sudah baca saudara di ayat 33. Apa yang terjadi? Tuhan memakai seseorang yang bernama Gamaliel. Saudara, kita akan pelajari lebih dalam bahwa jawaban-jawaban dan cara Gamaliel itu ternyata penuh hikmat. Dan karena hikmat seorang Gamaliel, suasana dan keadaan nantinya jadi teduh, saudara. Bahkan karena hikmat Gamaliel, ada jalan keluar bagi para rasul yang sedang dituding, yang sedang dihakimi, yang sedang dituduh untuk hendak dibinasakan hari itu. Kembali ke ayat 34 saudara. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta, perhatikan, supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Saudara boleh catat, hikmat yang pertama dari seorang Gamaliel adalah tahu waktu yang terbaik. Apa saudara? Tahu waktu yang terbaik. Saudara, Gamaliel ini hikmatnya luar biasa dan kita patut contoh, kita harus teladani saudara. Apa hikmatnya? Sebelum dia memberikan nasihat kepada para imam besar, dia kirim keluar dulu para rasul. Supaya apa kira-kira? Supaya para imam-imam ini nanti masih punya muka. Tidak dipermalukan dan akhirnya jadi makin panas. Makin emosi kalau mereka dinasehati di depan para rasul. Kita lihat, sungguh Gamaliel ini tahu waktu yang terbaik dan saya ingin katakan ini hikmat saudara. Ada banyak orang saudara hari-hari ini terlalu terburu-buru untuk bertindak. Terlalu tergesa-gesa dalam berpendapat, dalam mengambil keputusan, dalam memberikan komentar. Akibatnya itu bisa fatal. Kongsi bisnis bisa batal. Rencana bisa gagal, saudara. Hubungan bisa retak. Bahkan jiwa yang harusnya kita bisa menangkan, kecewa dan mundur. Mari hari ini kita tidak jadi pribadi-pribadi yang tergesa-gesa, terburu-buru. Sebaliknya kita harus jadi pribadi-pribadi yang berhikmat. Orang-orang yang tahu waktu yang terbaik. Orang-orang saudara yang tahu waktu yang tepat, waktunya Tuhan. Sama-sama katakan amin. Jemaat Philadelphia yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman, kita harus tahu waktu Tuhan. Harus tahu kairosnya Tuhan, karena dunia ini menawarkan yang instan. Padahal Tuhan selalu memproses orang-orang pilihannya terlebih dahulu.
Daud diurapi di usia belasan, tapi harus melewati proses bahkan diurapi 3 kali sebelum di usia 30 nanti, barulah dia menjadi raja atas Israel. Yusuf, saudara, punya mimpi di usia remaja. Tapi nanti dia melihat penggenapan dari mimpinya itu saat dia sudah di usia dewasa, usia yang matang. Bahkan saudara, Musa dididik di Mesir selama 40 tahun, belum cukup, ditambah lagi 40 tahun di Midian, barulah dia menjadi pemimpin atas bangsa pilihan Tuhan. Tuhan Yesus, saudara, nanti di usia 30 baru memulai pelayanannya. Hari ini kita perlu hikmat untuk tahu waktu yang terbaik. Tentu bukan berlambat-lambat atau berlama-lama, melainkan saudara tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Saya berdoa semua kita ikut prosesnya Tuhan. Kita semua berjalan dalam kairosnya Tuhan. Kita semua tahu waktu yang terbaik. Bolehkah kita berikan tepuk tangan yang terbaik? Haleluya, saudara. Kita lanjut ayat 35. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan tercerai belailah seluruh pengikutnya." Ayat 38. "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap." Perhatikan ayat 39. "Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesam mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Wow, saudara. Luar biasa hikmat seorang Gamaliel. Siapa yang mau punya hikmat seperti ini, saudara? Sampai-sampai para pemimpin, para tua-tua, orang-orang yang punya jabatan posisi pengaruh, mendengarkan perkataannya. Sampai-sampai, saudara, orang yang tidak bersalah, orang yang akan dihukum, akhirnya bebas, akhirnya luput, akhirnya selamat. Saudara boleh catat hikmat yang kedua dari seorang Gamaliel adalah nilailah sebuah pohon dari buahnya. Apa, saudara? Nilailah pohon dari mana? Buahnya. Saudara, untuk melihat sebuah pohon itu pohon mangga atau durian, cukup lihat buahnya. Ambil buahnya, cek buahnya, coba buahnya. Dan inilah hikmat Gamaliel kepada orang-orang Saduki, imam-imam pada saat itu. Gamaliel berkata seperti ini, saudara. Ingatlah Teudas dan Yudas. Ayat 36, 37. Bukankah akhirnya tumbang dengan sendirinya? Artinya, untuk menilai sebuah pohon kita harus tunggu nanti. Kita harus lihat akhirnya. Kita nanti tunggu buahnya. Sulit untuk dinilai kalau masih ranting, kalau masih hanya daun. Kita harus tunggu sampai nanti berbuah. Inilah hikmat Gamaliel yang kedua. Gamaliel berkata, jangan lihat karena istimewa, punya 400 pengikut seperti Teudas, atau seperti Yudas dari Galilea yang berhasil menghasut banyak orang, sehingga pengikutnya banyak, sehingga berarti mereka pasti benar. Ujung-ujungnya, pada akhirnya tercerai berai. Coba bilang kepada keluarga saudara yang sedang ikut ibadah bersama atau sahabat saudara, lihat buahnya. Tapi apakah yang banyak pengikut pasti salah? Tidak juga, saudara. Daud punya 600 pasukan, dia benar di hadapan Tuhan. Gideon punya 300, dia Tuhan pilih, saudara. Yesus kemana-mana ribuan orang dengarkan. Dalam hidup, kita perlu tidak terburu-buru dalam menilai. Baik itu menilai buruk atau juga menilai baik.
Artinya, jangan lihat luarnya saja. Apa saudara? Jangan hanya lihat yang di luar. Angka, subscriber, views, likes, followers, atau bahkan kata orang. Karena semua matriks angka-angka ini tidak boleh dijadikan alat menilai baik atau buruk. Kalau sedikit, berarti berkualitas. Kalau banyak, artinya tidak bagus. Atau sebaliknya, kalau banyak, wah pasti bagus. Kalau sedikit, wah pasti tidak berkualitas, kurang bagus. Saudara, penilaian kita harus jatuh kepada buah. Katakan buah. Apakah buahnya baik? Apakah buahnya memuliakan Tuhan? Apakah buahnya membawa kepada pertobatan? Apakah buahnya saudara jadi berkat? Apakah buahnya berdampak baik? Apakah buahnya membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa kesatuan? Katakan yes. Lihatlah apa? Buahnya. Keluarga besar Philadelphia yang terkasih, ada orang masih Simon datang ke gereja. Seringkali kita terburu-buru hakimi, sudutkan, tinggalkan saudara. Padahal kalau kita bimbing, kita memberikan kesempatan, kita didik, tapi juga kita kasihi, dia bisa jadi seorang Petrus. Yang buruk, yang kurang, belum tentu Tuhan tidak bisa ubahkan. Belum tentu Tuhan tidak bisa pakai untuk jadi alat kemuliaannya. Bukankah dunia ini suka fokus kepada yang buruk, saudara? Kalau 1000 kebaikan, dilupakan. Tapi satu keburukan, satu kekurangan itu diingat selama-lamanya. Yes, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Satu peristiwa itu. Sepertinya sampai hari ini saudara, Petrus dikenal hanya itu. Murid yang menyangkal. Siapa Petrus? Murid yang menyangkal. Padahal itu hanya satu kejatuhan dalam hidupnya. Bukankah saudara, Petrus adalah murid yang berani jalan di atas air saat murid-murid yang lain hanya di dalam kapal? Kenapa kita tidak panggil Petrus sebagai murid yang berjalan di atas air? Betul? Petrus yang berlari tinggalkan 153 ikan kepada Yesus karena dia lebih mengasihi sang provider daripada provision. Kenapa kita tidak mengingat Petrus dengan sebutan murid yang lebih mencintai Tuhannya dibandingkan berkatnya? Bukankah saudara Petrus yang berlari ke kubur Yesus saat dia dapat kabar dari para wanita karena cintanya, rindunya kepada Yesus? Saudara, seringkali kita ingat orang dari kejatuhannya, dari satu kekurangannya, dari satu keburukannya. Tapi dengan mudah semua kemenangannya, semua kebaikannya, semua taburannya dalam hidup kita lupakan, saudara. Mari kita belajar untuk tunggu buahnya, lihat ujungnya, akhirnya. Bukankah Petrus yang awalnya menyangkal ini akhirnya mati disalib terbalik untuk Injil? Philadelphia, saya berdoa kita semua nilai pohon dari buahnya. Katakan amin. Hari-hari ini saudara, kita perlu hikmat. Saudara mungkin dapat sebuah tawaran yang sangat menggiurkan. Kerjasama tapi keuntungan per bulannya begitu besar. Ujung-ujungnya bisa bodong. Ujung-ujungnya hoaks. Ujung-ujungnya penipuan, saudara. Ingat, yang terlihat mengkilap belum tentu selalu berlian. Tapi jangan salah, berlian selalu mengkilap. Itulah makanya kita perlu uji baik-baik. Semua perlu dibuktikan, saudara. Perlu dilihat buahnya. Hari ini kalau saudara hendak mengambil keputusan, pastikan lihat buahnya. Atau dalam kata lain melakukan due diligence. Cek baik-baik kebenarannya. Apakah ini legit? Apakah ini sesuatu yang benar atau ini hanya tipuan belaka? Untuk yang single, cek baik-baik sebelum memilih pasangan hidup. Coba calon pasanganmu itu pakai internet yang lemot, saudara. Nanti aslinya keluar. Untuk yang mau buka usaha, yang mau ambil investasi, yang mau kerjasama rekan bisnis mitra, minta laporannya. Minta data, lihat polanya. Jangan karena kenal, tutup mata nanti menyesal. Untuk percaya orang, jangan hanya lewat cerita dan kata-kata. Karena semua orang bisa bilang sesuatu sedangkan kenyataannya itu bisa berbeda. Saudara, mari kita nilai pohon dari buahnya seperti Gamaliel. Yang ketiga, yang terakhir, apa hikmat Gamaliel yang harus kita teladani? Jangan asumsi sebelum evaluasi. Apa saudara? Jangan asumsi sebelum
Evaluasi. Saudara, inilah nasihat Gamaliel kepada orang-orang Farisi lainnya. Cek dulu. Jangan salah-salah ternyata lawan utusan Tuhan. Ayat 39. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Bukankah hari-hari ini saudara banyak orang itu asumsi dan komentar, padahal awam dan tidak tahu duduk persoalan yang sesungguhnya. Hanya karena gosip, dengar-dengar langsung dilanjutkan. Hati-hati saudara. Jangan sampai malah kita yang salah di hadapan Tuhan. Satu kali saudara ada orang yang awam, waktu temannya ada gejala sakit, dia bukan ke dokter, dia bukan tanya kepada yang ahli, dia cek di Google saudara, dan kebetulan dia temukan semua diagnosanya sendiri menyerupai seperti yang temannya alami. Ini sakit parah saudara. Apa yang dilakukan? Dia sampaikan ke temannya. Wah, kalau saya lihat ya, kamu tuh sakit ini loh. Nanti begini, nanti begitu. Saudara tahu apa yang terjadi? Temannya stres saudara. Temannya percaya dan langsung ketakutan. Saudara, salah asumsi dan komentar itu bahaya. Orang bisa masuk jurang karena kita dan pada akhirnya kita bersalah di hadapan Tuhan. Mari kita belajar dari hikmat Gamaliel. Slow to speak is always better than quick to judge. Lambat berkomentar itu selalu lebih baik daripada cepat menghakimi. Evaluasi dulu. Cek baik-baik saudara. Ngobrol dengan yang ahli. Dengarkan dari yang bersangkutan. Baru ambil kesimpulan. Katakan yes. Bahkan saudara karena asumsi kita bisa jadi tidak bersaksi. Tuhan itu mau kita menjangkau para gembala di padang yang tidak dianggap orang, tapi juga orang Majus di timur yang aristokrat, yang terhormat, yang punya pengaruh. Tuhan mau kita layani semua orang, saudara. Sering kali kita asumsi sehingga kita tidak bersaksi. Dia bukan siapa-siapa. Apa untungnya aku bangun hubungan? Mending bangun hubungan dengan yang bawa untung. Ini sama seperti kita menolak sampaikan kabar kepada para gembala domba di padang karena mereka dipandang sebelah mata. Atau saudara, dia kan orang hebat, sukses. Masa iya dia butuh saya layani? Saudara, seorang perwira Naaman pun ternyata punya penyakit di sekujur tubuhnya. Semua orang itu butuh Tuhan. Katakan amin. Ayo saudara, jangan asumsi, kita harus bersaksi. Kita harus selesaikan amanat agung untuk kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Hikmat itu luar biasa saudara. Bisa menyelamatkan orang yang tidak bersalah dan bisa menghentikan orang yang bersalah. Saudara ingat kisah Salomo? Ada 2 ibu dengan 1 bayi. Mereka dua-duanya ngaku kalau mereka ibu kandung. Apa yang Salomo lakukan? Bagi 2 bayi ini. Yang palsu bilang yes, dibagi 2 saja. Tapi yang kandung, yang asli berkata, jangan raja, biarlah anak saya diambil. Yang penting dia bisa hidup. Selamatlah bayi itu kembali ke pangkuan pelukan ibu kandungnya dan dihukumlah ibu yang palsu itu. Demikian dengan para rasul yang dituduh. Mereka luput dari hukuman karena hikmat Gamaliel. Saya berdoa saudara supaya semua kita Tuhan berikan hikmat supaya kita bisa jadi berkat, menyelamatkan yang benar, menyingkapkan yang salah, yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Sebagai penutup, saudara kita perlu 3 hikmat seperti Gamaliel hari-hari ini. Tahu waktu yang terbaik, lihat buahnya, dan evaluasi sebelum asumsi. Supaya apa? Yang pertama saudara, supaya kita bisa menyelamatkan orang lain bahkan diri kita sendiri. Apa saudara? Supaya kita bisa menyelamatkan orang lain dan diri kita sendiri. Seperti Gamaliel menyelamatkan para rasul. Seperti Salomo menyelamatkan ibu dan anaknya. Tapi juga seperti Yusuf, hikmat di masa kekeringan, dia bisa menghidupi bangsa bahkan keluarganya, menyelamatkan orang-orang yang dia kasih. Kita perlu hikmat. Yang kedua saudara, kalau kita punya hikmat, pasti kehormatan akan mengikuti. Saudara jangan kejar kehormatan. Hormat itu datang pada orang yang punya hikmat. Dikatakan saudara di ayat 34, tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Saudara, Gamaliel ini orang yang berhikmat, sehingga dihormati.
sehingga didengarkan, sehingga disegani, saudara. Tentu ini bukan kali pertama orang dengar nasihatnya. Saudara, dia sudah biasa menuntun. Dia sudah biasa menolong orang lain keluar dari lubang. Saudara, dia sudah terbiasa untuk memberikan nasihat-nasihat, strategi-strategi yang luar biasa. Itu sebabnya dia dihormati. Hari ini saya berdoa, saudara, supaya kita punya hikmat. Kita dihormati bukan untuk bangga, bukan untuk sombong, bukan untuk merasa hebat, tapi supaya waktu kita bicara orang dengar. Supaya waktu kita bicara, kita bersaksi, orang-orang terima. Waktu kita bagikan tentang Yesus, jiwa-jiwa dibaptis, saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya berdoa supaya pesan hari ini menuntun hidup kita semakin dewasa, khususnya di penghujung tahun kita akan masuk ke tahun yang baru. Hikmat seorang Gamaliel. Tahu waktu yang terbaik, nilailah pohon dari buahnya. Jangan asumsi sebelum evaluasi. Apa hasilnya, saudara? Hidup kita jadi berkat, menyelamatkan orang-orang yang menuju jurang. Hidup kita dihormati, berpengaruh, sehingga Injil Kristus terus diberitakan. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Haleluya. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini Engkau sudah menuntun kami dengan rema firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga besar GBI Philadelphia yang terkasih di penghujung tahun ini. Kami sudah belajar hikmat seorang Gamaliel. Biarlah hikmat ini juga ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Supaya kami tahu yang terbaik. Waktu yang tepat untuk bertindak, berkata-kata. Kami belajar untuk tahu waktunya Tuhan. Berjalan dalam waktu Tuhan, kairos Tuhan. Supaya kami bisa tidak tergesa-gesa dalam bertindak, dalam mengambil keputusan, dalam berkomentar dan berkata-kata. Sebaliknya Tuhan, tuntun kami supaya kami boleh tepat melangkah. Supaya dalam setiap tindakan kami bisa tepat. Dalam setiap ucapan kami didapati benar dan berkenan. Biar hidup keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami terus Tuhan berkati untuk jadi berkat. Kami berdoa Tuhan supaya kami semua tidak asumsi, sampai-sampai gagal bersaksi. Siapapun jiwa-jiwa yang Engkau taruh dalam hidup kami mau layani Tuhan. Kami mau bersaksi kepada mereka. Kami mau menggandeng tangan mereka masuk dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua jemaat Philadelphia. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang hancur Tuhan pulihkan. Yang berkekurangan Tuhan pelihara berkati. Yang terikat Tuhan bebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita nyanyikan pujian Sukacitaku Penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus,
Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Jemaat saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya. Kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Tuhan sudah mengampuni dosa kita, menyucikan kita lewat karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, mari hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan kita belajar menghormati Tuhan lewat cara hidup kita. Mari angkat roti ke atas saudara. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sekali lagi, darah-Mu Yesus sucikan aku. Mari kita angkat cawan ke atas. Darah-Mu Yesus bebaskan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimertakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Selain dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah
Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Rema yang menuntun hidup kami untuk berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Juga kami sudah Tuhan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Sehingga kehidupan iman, pengharapan dan kasih kami semakin dikuatkan, semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.